Dulu datar, lama-lama lantai rumah 1,5 meter ada di bawah permukaan jalan. Pulau Jawa, oling, miring ke utara. Saya akhirnya sampaikan ke Mbah Mangir, Ki Ageng Mangir Nun Sewu. Ya kalau memang harus terjadi, Mbok, ya sudah biarkan. Ki Ageng Mangir juga, ya wis ya Ngger, tak culne wae ya. Saya lepas saja ya, Merapi saya lepas saja. Maka sejak Kemis ambrolnya besar-besar banget. Dan nanti akan mengarah makin gede mungkin. Cuma memang masih tetap ada pengendalian supaya tidak dahsyat banget seperti 2010 lah. Nah ini ada sesuatu yang mungkin perlu sekali saya sampaikan pada dulur-dulur semua. Mumpung berkumpul juga sih. Jadi ngaten. Ini mumpung ingat ya, saya akan sering mengajak sedulur-sedulur untuk belajar membaca bahasa alam. Sehingga kita menjadi lebih mahir dalam ilmu titen. Karena ilmu titen ini memiliki akurasi yang luar biasa dalam memahami apa yang akan terjadi, baik itu yang terjadi pada diri manusia maupun pada diri alam semesta. Ini sekarang ini yang kita rasakan saat ini kan hawa panas yang luar biasa. Hawa panas. Apalagi di Jogja saat ini. Biasanya Jogja jam segini dingin sekali, musim berdiding. Nggak mandi pun nggak akan keringetan. Ini sumuknya bukan main, panas bukan main. Karena ada dua penyebab. Yaitu Merapi yang semakin meningkat pesat aktivitasnya. Yang kedua, induksi tektonik yang dari selatan Jawa. Nah ini ya, pada hari Kamis kemarin tanggal berapa, Cak? 19 deh. Hari Kamis kemarin itu Ki Ageng Mangir biasanya kan setiap hari kelihatan. Tapi kok tiba-tiba sejak 1,5 bulan ini agak jarang Ki Ageng Mangir kelihatan di rumah. Saya kan penasaran kemana sih Ki Ageng Mangir. Ternyata beliau intensif ada di Merapi yang sibuk sekali membuat celah-celah di kawah supaya lebih sering berguguran lava pijar. Dan nyatanya ya kita bisa melihat memang intensitas guguran lava pijar itu makin intens. Tapi tanpa upaya dari Ki Ageng Mangir, yang terjadi bukan guguran lava pijar yang sehari bisa 30 kali. Yang terjadi ya tidak ada guguran lava pijar. Konsekuensinya nanti keluarnya akan sekali 2 kali ya saja berbarengan. Alias terjadi letusan yang gede. Kalau sekarang kan dikeluarkan bokosite, mili deledek gugur berantakan. Itu upaya dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Ki Ageng Mangir Wonoboyo akhirnya kemarin ketika beliau rawuh datang ya. Saya merasakan sesuatu jadi sedikit rodok gelisah. Tadi di Bali gempa sih tadi pagi. Saya baca berita ada sekitar 30 rumah yang rusak nggak salah. Hari Kamis itu kan Ki Ageng Mangir, saya tanya, Ki Ageng Mangir kok sudah pulang? Apa Merapi sudah aman terkendali? Orang Ngger, Merapi koyone wis ora iso ditunda lagi, nggak bisa ditunda lagi. Artinya walaupun sebanyak mungkin Ki Ageng Mangir mengeluarkan lava pijar, tetap desakan itu makin besar. Tapi setidaknya ya itu akan mengurangi kualitas atau kedahsyatan kalau terjadi letusan. Nah waktu itu hari Kamis itu saya juga sampaikan ke Ki Ageng Mangir karena Ki Ageng Mangir tanya ke Romo, piye Ngger? Kalau menurut saya ngaten nggih, punten dalem sewu, kalau menurut saya begini Ki Ageng Mangir. Maaf kalau sekiranya salah. Kalau saya lihat aktivitas di selatan Jawa, maksudnya kegempaan, ini kan makin intens. Di selatan Pacitan saja kemarin dalam 1 hari sampai 33 kali. Terus di selatan Jogja, selatan Kebumen, sampai ke Selat Sunda. Dan seperti yang sudah kita sering amati, tidak aneh kalau itu merupakan foreshock atau kegempaan yang mengawali terjadinya gempa yang lebih besar. Artinya itu gempa pendahulu, dibuka rentetan gempa kecil dan nanti ada yang besar. Itu semua kan menekan Pulau Jawa. Semua itu mendesak ke sisi utara semua karena lempeng Megatras itu kan terus di bawah Pulau Jawa ini
sampai ke Laut Jawa, jadi melewati Pulau Jawa. Cuma arahnya menghunjam, sudut 45 derajat lah kira-kira. Ini pergerakannya ke utara, ke sana, ke arah Semarang. Setiap pergerakan menimbulkan gempa, setiap pergerakan menimbulkan geseran, perpindahan Pulau Jawa geser ke utara. Yang terjadi apa? Pulau Jawa bagian utara itu semakin amblas karena miring begini. Karena bantalan Pulau Jawa, lempeng megatrust Indo-Australia ini setiap saat itu terus bergeser ke utara, menghunjam dan makin ke bawah yang di sisi utara. Maka kalau ada orang bilang Pantura ambles itu karena orang terlalu banyak nyedot air tanah karena kerusakan pohon bakau, menurut saya salah, keliru. Bukan itu. Ya memang kadang-kadang ada getaran ya di tanah. Di Jakarta dibilang kebanyakan disedot air tanah, ambles Jakarta Utara. Ayo minum air putih yang banyak biar nggak batuk. Ini panasnya ini memang seperti ini. Kalau di Jakarta dikatakan banyak air tanah disedot terus ambles. Ya sebenarnya kalau diteliti dibuktikan apa bisa. Itu kan hanya asumsi, nggak ada penelitian. Asumsi saja. Kalau saya bisa membantah asumsi itu. Nah sekarang di Pekalongan, apa sepadat Jakarta, apa separah Jakarta nyedot air tanah? Pekalongan amblesnya juga parah loh. Setahun 5 cm, 10 cm, 6 cm. Semarang juga segitu. Terus di Bekasi yang sebelah timur itu apa mas? Sekarang yang ada kampung nelayan sekarang mati. Dulu kan itu penuh dengan orang-orang kaya yang dari nelayan itu. Sekarang jadi kota mati. Kembali jadi hutan bakau dan tinggal satu rumah kalau nggak salah. Jadi di situ kan dulu juga tidak parah nyedot tanah, nggak seperti Jakarta. Tapi kenapa ambles juga yang bahkan lebih parah? Maka jawabnya yaitu tadi, Pulau Jawa ini oleng ke utara atau miring ke utara semakin lama. Apa asumsi saya bisa dibuktikan atau bisa dianggap masuk akal? Ya bisa. Nyatanya, Love Stone atau batu cinta, tempat di mana Kanjeng Panembahan Senopati bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul di Parangkusumo, dulu kan berada di bawah permukaan air laut. Jadi batunya itu hanya kelihatan sedikit di permukaan air laut. Dan disitulah Kanjeng Panembahan Senopati bertapa sehingga bertemu Kanjeng Ratu Kidul. Sekarang batu cinta atau Love Stone itu di mana? Di Cepuri. Cepuri jarak dari pantai berapa? 500 meter. Kok bisa? Ya karena pinggir Pulau Jawa sisi selatan itu makin menjorok ke selatan, geser ke selatan, artinya dasar laut itu makin ngangkat yang di sisi selatan. Segoro Anaan di Cilacap, waktu saya masih kecil baca cerita tentang pelarian Joni Indo menyeberangi Segoro Anaan dari Nusa Kambangan, itu masih laut. Sekarang monggo silahkan piknik ke Segoro Anaan, tinggal sepertiga, 2/3-nya kemana? Jadi daratan, jadi sawah, pertanian. Itu dulu laut. Orang sana bilang ini karena laut mengendap. Ah ya enggak, bukan mengendap, tapi permukaan tanahnya terus naik karena sisi utara sana jomplang. Lor Cilacap ngendi, katakanlah Pekalongan ngulon sampai Cirebon, makin ambles, yang kidul ngungkit. Saya kadang sampai heran, ini Presiden Amerika komentar kalau ada Jakarta tenggelam karena apa? Elevasi air laut makin naik, pencairan es di kutub, terus kerusakan pohon bakau. Dari orang-orang ahli kita juga, kok kenapa tidak ada yang berpikir bahwa Pulau Jawa ini sebenarnya sedang bergerak, melumah jadi miring ngalor ibaratnya gitu. Nasib tol laut apa itu ya nanti tetap akan makin turun. Mungkin 30 tahun nanti juga akan tenggelam. Dan Semarang ya 10 tahun yang lalu dengan sekarang, Semarang bagian utara, kita lihat rumah yang 10 tahun yang lalu masih berdiri tegak di atas permukaan tanah, sekarang tinggal atapnya. Selebihnya kemana? Ya masuk ke dalam tanah. Maka orang berlomba-lomba setiap tahun harus bangun, meninggikan tanah
terus ditinggikan, balapan karo ambles. Kalau orang di Jakarta Utara udah nggak kuat, jadi keluar masuk rumah pintunya tinggal semeter, berobos masuk ke rumah, anjlok ke bawah, karena jalan itu sudah hampir menutupi pintu. Karena jalan ditinggikan terus, rumah penduduk ya nggak kuat mau ninggikan, biayanya besar. Akhirnya balapan dengan jalan, kalah. Dulu datar, lama-lama lantai rumah 1,5 meter ada di bawah permukaan jalan. Pulau Jawa, oling, miring ke utara. Saya akhirnya sampaikan ke Mbah Mangir, Ki Ageng Mangir Nun Sewu. Ya kalau memang harus terjadi, Mbok, ya sudah biarkan. Ki Ageng Mangir juga, ya wis ya Ngger, tak culne wae ya. Saya lepas saja ya. Merapi saya lepas saja. Maka sejak Kemis ambrol besar-besar banget. Dan nanti akan mengarah makin gede mungkin. Cuma memang masih tetap ada pengendalian supaya tidak dahsyat banget seperti 2010 lah. Tetap peduli banget Ki Ageng Mangir pada seluruh warga masyarakat yang ada di sekitar lereng Merapi, karena ya mungkin Ki Ageng Mangir tahu lereng Merapi itu banyak warga masyarakat yang masih setia dan bekti pada leluhur, masih mau pasang janur kuning, masih mau atur pisungsung pada leluhur. Maka para leluhur yang membalasnya dengan perhatian yang sedemikian rupa. Dan saya sampaikan juga pada Ki Ageng Mangir, ini kalau misalnya Merapi ini kalau nggak meletus-meletus, yang terjadi ya desakan dari selatan itu kan terus. Karena setiap pergeseran lempeng megatrust terus mendesak Pulau Jawa, nyungkil Pulau Jawa. Ini kan membuat tekanan terhadap kantong-kantong magma semua gunung berapi yang ada di Jawa. Kantong magma ini ternyata ada hubungannya dengan pergerakan tanah atau pergerakan lempeng bumi. Setiap kali ada gempa dalam di selatan Pacitan atau Gunung Kidul, Merapi pasti ambrol. Hanya selisih 15 menit, setengah jam, Merapi langsung muntah brol. Seperti dipompa, Kidul gerak, Merapi jebol. Ini kan seperti ada selang mau pompa. Kalau kita pikir, kita logika kan sederhana saja. Berarti gerakan ini memompa kantong magma yang ada di bawah Merapi. Jadi timbullah panas seperti ini. Panas seperti di atas bara api, juga panas seperti terkena air cabai. Ting celekit, perih, gatel. Itu adalah panas yang menandakan adanya induksi tektonik atau energi tektonik yang belum rilis. Rilisnya dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk gempa bumi. Dan kita harus mencermati bahwa bencana alam yang skalanya besar, dominan terjadi di akhir tahun. Gempa-gempa besar di Sumatera dari September sampai Desember. Kalau di Jawa mungkin masih ada pertengahan itu yang gede, tetapi kalau ada terjadi lebih besar lagi menjelang akhir. Seperti dulu waktu mau tsunami di Selat Sunda, saya didhawuhi Kanjeng Ratu Kidul untuk ngelabuh bunga. Ngger, iki bakale banyak yang jadi korban. Ayo sebisa mungkin kita doa dan berusaha supaya jatuhnya korban bisa berkurang. Itu kata beliau. Jadi beliau itu sangat perhatian dan penuh welas asih menjaga kehidupan manusia. Tapi manusia sering jahat. Wah, di selatan lagi ada pesta nih, pasti akan makan korban. Keraton Kidul sedang nyari korban. Waduh, jahat itu. Yang terjadi sebaliknya. Justru itu saat dikatakan pesta, di sana di selatan sedang ada Pasewakan Agung yang terdiri banyak leluhur, dan di sana itu berusaha untuk meredam, bukan menghilangkan bencana sih, tapi hanya untuk meredam supaya mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa harta. Kan baik banget ya. Makanya ketika kemudian sebulan setelah saya labuh bunga, sebulan kemudian tsunami di Selat Sunda, jatuh korban sekitar ya memakan korban sekitar 500 orang ya. Kalau tidak ada upaya apapun mungkin bisa tembus 1000. Maka ya setelah itu kita haturkan terima kasih kepada para leluhur yang sudah berkenan menjaga. Nah, ini gambaran bahwa memang situasi saat ini, marilah kita cermati gerak-gerik alam semesta
Karena apa? Ini asik betul ilmunya. Dan kita akan menjadi terbiasa untuk membaca keadaan, membaca situasi, menganalisa, mendiagnosa apapun yang terjadi. Kecermatan kita dalam menganalisa dan mendiagnosa masalah itu akan memberikan keuntungan besar untuk kita. Kita menjadi orang yang pandai memecahkan masalah dan pandai mencari solusi yang tepat. Ini akan mendukung kesuksesan lahir batin kita. Bahkan kita bisa menjadi orang yang sering dimintai masukan, nasihat orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa bantu banyak orang. Kita belajar tentang ilmu titen. Dan kita manfaatkan apa yang telah diberikan leluhur sebagai bentuk kasih sayang yang besar. Kalau saya istilahkan, ya inilah saatnya kita nyentel ke rembuk. Nyentel ke rembuk kepada siapa? Ya kepada leluhur. Maksudnya nyentel ke rembuk, ya gini. Ini kan nanti tidak lama lagi, itu akan ada angin segar. Akan ada anugerah, berkah, rezeki yang tumpah ruah di alam semesta. Tapi hanya bagi orang yang mantas. Nah, kita harus memantaskan diri. Salah satu cara memantaskan diri ya seperti ini, merapatkan diri ke leluhur. Eyang saya nyuwun pangestu, saya mohon doa restu supaya nanti dibantu, diberi kekuatan untuk meraih harapan cita-cita. Ininya namanya nyentel ke rembuk. Jadi ketika nanti momentumnya sudah datang, kita sudah menjadi orang yang masuk dalam daftar catatan para leluhur. Ini siapa saja ini orang, sik nitip supaya dibantu pekerjaannya. Oh ini. Nah ini nyentel ke rembuk. Jadi ketika nanti timingnya itu datang, ya panjenengan akan duluan merasakan. Orang-orang yang nggak percaya seperti ini ya akan gigit jari. Orang-orang yang seringkali ngonek kayak kita ini, wah ini mau sirik-sirik, ini nggak bener kan gini. Ya mereka akan menjadi penonton dengan rasa mungkin sakit hati melihat kesuksesan yang panjenengan alami. Mau ngikut isin, mau melu, gengsi, mau takon, nggak peduli. Tapi ingin. Makanya anak-anak saya yang di Surabaya, di Blitar, di mana-mana, di Bandung, itu seringkali kalau pergi ke Jogja, ada temennya, ada tetangganya yang ngelok nih, sik ngonek kayak gini, wah lunga yang Jogja itu harus golek pesugihan. Wong liyane do ngedol mobil dinggo bertahan urip, kono malah ganti mobil tuku anyar. Ya anak-anak saya do wadul gitu di sini. Nggak apa-apa le, senyumin aja. Kamu bilang, bener aku memang golek pesugihan ke Jogja, tapi dengan cara yang halal. Dah gitu aja. Nggak masalah, memang ada orang yang nggak suka nyari pesugihan. Coba saya mau lihat, mana orang yang suka nyari kemiskinan? Apa ada? Kalau nggak mau nyari, kalau anti dengan nyari pesugihan, terus mau nyari apa? Pemiskinan? Kan enggak. Cuma yang dipersoalkan itu kan carilah pesugihan itu yang halal, yang thoyyib. Bukan dengan cara kejahatan dan nyelakain orang. Karena kalau dengan cara seperti itu ya nanti ada hukum karmanya, kita kena sendiri. Siapa yang tukang nyumpet pintu rezeki orang, pintu rezeki kita akan disumpet, ditutup, ditablek. Tapi kalau kita sering menolong orang membukakan pintu rezeki, maka pintu rezeki kita akan makin lebar dan luas. Nah itu saja saya kira ini nanti menjadi bekal panjenengan semua ngelakoni semua ini sebagai bentuk persembahan dan pengabdian pada leluhur, pada diri kita, pada para pamomong diri kita, sebagai pengorbanan untuk orang-orang terdekat keluarga kita. Kalau kita makmur, orang sekeliling kita ikut makmur. Inilah perjuangan dan pengorbanan. Panjenengan lakoni semua dengan cara tulus ikhlas, lihat hasilnya. Saya tidak perlu bikin gambaran yang muluk-muluk, tapi panjenengan nanti cukup menyaksikan mawon. Pasti nanti panjenengan senyum-senyum sendiri. Kok iya? Iya, monggo, pasti ada. Kalaupun mungkin seminggu, 2 minggu belum berasa, belum nemu, nanti dulu. Bisa jadi panjenengan akan merasakan 2 bulan kemudian, tetapi begitu mendapatkan langsung gede. Kalau yang receh-receh, begitu pulang dari kota gede langsung berasa. Makin lama bukan yang receh lagi, makin gede. Minggu ini yang sedang, minggu depan lebih gede, bulan depan gede lagi. Seperti itu. Mekanisme hukum alam menata semuanya.